Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta kuliah estetika. Em, Hari ini saya akan melanjutkan materi kita. Terakhir saya memberikan materi kalau tidak salah mengenai keindahan kaitannya dengan estetika ya, prinsip-prinsip keindahan. Lalu kemudian saya sudah membahas bagaimana estetika di abad klasik atau abad kuno gitu ya. Nah, saya hari ini akan melanjutkannya pada estetika abad pertengahan, lalu ya itu dulu sampai abad pertengahan. Nah, nanti pada sesi selanjutnya akan saya lanjutkan ke estetika modern. Nah, untuk membahas estetika abad pertengahan, kita lihat lagi untuk mengkaitkannya bahwa estetika klasik itu memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kuat begitu ya. Kita sudah membahas mimesis, bersifat rasional, lalu fungsional. Jadi kalau mau diringkas, estetika klasik itu keindahan di masa itu harus berhubungan dengan tiga hal, yaitu kegunaan, bentuk, lalu fungsi. Jadi sebuah karya atau objek itu bernilai indah, disebut indah. Kalau sekarang kita sebut bernilai seni, harus memiliki tiga hal itu. Barang itu harus ada gunanya, lalu bentuknya itu jelas, yang ketiga ada fungsi. Jadi itu estetika klasik ya, atau barangkali bisa kita sebut estetika tradisional. Nah, bagaimana perkembangannya pada masa selanjutnya yang kemudian disebut estetika abad pertengahan? Perlu saya garis bawahi, pembahasan kita sebenarnya basisnya adalah sejarah estetika yang terjadi di Eropa ya, jadi supaya nanti tidak salah pemahaman. Estetika abad pertengahan di Eropa itu bisa kita lihat rentang waktunya dari abad ke-8 sampai abad 16. Jadi yaitu tahun 700-an sampai tahun 1500. Sekitar 7 abad begitu ya. Bagaimana estetika abad ini? Meneruskan prinsip estetika klasik, artinya masih punya nilai-nilai yang ditonjolkan, yaitu nilai rasional dan fungsional misalnya. Tapi penonjolan yang lain juga terjadi di abad ini, yaitu masuknya nilai-nilai spiritualistik atau mistik magis gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita kenal pada abad pertengahan. Karya seni itu sangat kuat nilai religiusitasnya atau hal-hal yang bersifat berhubungan dengan nilai-nilai agama. Ini bisa kita lihat pada karya-karya arsitektur atau karya lukis atau musik di abad itu yang penuh dengan simbol-simbol agama, misalnya ya lukisan-lukisan atau bangunan-bangunan rumah ibadah gereja di Eropa gitu ya. Itu sangat berkembang di abad pertengahan. Oke, itu kira-kira sekilas bagaimana konsep yang berkembang. Kemudian menariknya pada abad ini tentu yang kita sebut karya seni sekarang itu secara formal berkembang di abad pertengahan. Artinya seni sudah mulai dilembagakan. Oleh karenanya ya seni yang kita kenal sekarang itu sudah mulai masuk ke dunia pendidikan atau pendidikan. Coba kita lihat di sistem pendidikan di Eropa saat itu, mereka memiliki kurikulum atau materi ajarnya itu disebut artes liberales. Artes liberales artinya seni liberal ya, atau seni yang membebaskan. Jadi seni liberal bukan seni bebas gitu, tapi seni yang membebaskan. Jadi tujuannya adalah kebebasan atau pembebasan manusia atau memanusiakan manusia, itu kalau kita bahas. Jadi dari istilah ini sebenarnya seluruh materi pendidikan formal di Eropa pada masa itu dilihat sebagai seni, karena seluruh mata pelajaran itu disebut artes liberales, seni yang membebaskan. Jadi seluruh materi pelajaran tujuannya diajarkan adalah untuk menuju
pembebasan manusia atau kebebasan manusia bebas. Tentu yang dimaksud manusia bebas itu ya terbebas dari belenggu kebodohan, belenggu kemiskinan dan seterusnya. Itu yang dimaksud manusia bebas abad pertengahan. Nah, Artes Liberales sebagai kurikulum itu memiliki dua kelompok pelajaran, sebetulnya begitulah. Yang satu kelompok quadrivium, yang satu trivium. Kalau quadrivium berarti ya 4 gitu, ada 4 isinya. Trivium 3. Kalau quadrivium ini materinya lebih bersifat matematis gitu ya, cabang-cabang matematika gitu. Ada aritmatika, geometri, astronomi. Nah, menariknya musik masuk di quadrivium, artinya pada saat itu musik dilihat sebagai ilmu yang kuat matematikanya, hitung-hitungannya, ketimbang yang lain pada masa itu ya. Jadi yang oleh karenanya musik digolongkan pada seni atau pelajaran matematis. Saya sedang batuk. Kelompok yang kedua trivium, ya sesuai namanya trivium, ada 3 materi di situ, ada tata bahasa atau ilmu bahasa, retorika, logika. Ini seni-seni yang kaitannya dengan bagaimana mengelola atau membentuk pikiran yang baik gitu ya. Ya disebut seni berpikir. Tentu saja tata bahasa penting. Lalu retorika bagaimana kita berlatih berbicara, berpidato, kemudian berargumen yang dasarnya adalah ilmu berpikir ya, berpikir yang benar, itu logika. Jadi itu materi kurikulum di abad pertengahan di Eropa yang disebut Artes Liberales. Jadi kalau dilihat sekarang ilmu-ilmu ini kan sudah berkembang sendiri-sendiri. Bahasa berkembang, matematika berkembang, astronomi lagi. Ternyata di Eropa pada awalnya di abad pertengahan secara formal kesemuanya itu disebut seni, artes itu. Itu seni formal ya. Coba kita lihat yang non formal atau yang sifatnya itu lebih ke kegiatan praktis, keterampilan. Disebut seni mekanis atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya mekanis. Maka anak-anak sekolah atau perguruan tinggi masa itu ya ini isinya pemahaman atau keterampilan soal tekstil, persenjataan, ini militer ya, perdagangan, agrikultur, pertanian, perburuan, pengobatan, teater. Ini menarik, teater masuk di sini, arsitektur dan olahraga. Jadi ini sifatnya mata pelajaran yang langsung praktek begitu kira-kira kalau kita maknai. Jadi itu kondisi situasi kesenian kaitannya dengan pendidikan pada masa itu. Artinya pada masa itu seluruh pelajaran itu disebut kesenian gitu. Lalu pada mulanya memang abad pertengahan bersifat menonjolkan spiritualitas ya atau nilai-nilai agama ini karena pengaruh idealisme Plato. Lalu kemudian Plato pengaruhnya agak mulai ditinggalkan, kemudian bergeser pada pemikiran Aristoteles, sehingga pandangan-pandangan estetik atau seni di abad pertengahan akhir gitu, dia semakin bersifat realistik atau berbasis pandangan realismenya Aristoteles. Nah, inilah yang menjadi jembatan karya seni kemudian bersifat ilmiah begitu ya. Jadi ilmu menjadi sains. Saya kira itu pokok-pokok penting kondisi kesenian, pandangan kesenian, keindahan di abad pertengahan di Eropa. Nah, lalu bagaimana perkembangannya pada abad setelahnya, 17 dan seterusnya yang kemudian disebut abad modern, nanti akan saya berikan materinya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.